Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar anak-anak? Pastinya baik dong. Kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu mengenal struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sebelum menginjak materi ini, apakah anak-anak masih ingat apa sih pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi itu? Kita coba review bersama-sama yuk. Teks eksposisi berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan berisi pendapat atau argumen penulisnya. Nah, terdapat dua ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu memiliki gagasan, dan yang kedua mengandung fakta. Nah, anak-anak sudah ingat kan? Sekarang kita belajar materi teks eksposisi selanjutnya, yaitu mengenal struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sama seperti jenis-jenis teks lainnya, teks eksposisi juga memiliki struktur. Apa sajakah itu? Yang pertama, yaitu tesis. Tesis berisi topik permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis. Yang kedua, yaitu argumentasi. Argumentasi berisi pendapat penulis mengenai topik permasalahan yang dibahas. Juga dapat disertai fakta-fakta yang ada untuk mendukung gagasan penulis. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berisi simpulan dari topik yang dibahas. Nah, biar kalian lebih paham lagi materi mengenai struktur teks eksposisi, kita lihat contoh teks eksposisi berikut ini beserta struktur-strukturnya. Nah, berdasarkan teks tersebut, mana sih yang termasuk tesis? Mana yang termasuk argumen? Dan manakah yang termasuk penegasan ulang? Yuk, kita lihat penjelasannya. Pada paragraf pertama merupakan tesis. Kenapa sih kok bisa disebut tesis? Paragraf pertama mengandung permasalahan yang ingin dibahas penulis, yaitu keefektifan sabun untuk membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Paragraf kedua merupakan argumentasi. Di sini penulis berpendapat bahwa dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, maka dapat meminimalisir masuknya virus dan bakteri ke dalam tubuh. Di sini penulis juga menyertakan fakta dari para ahli bahwa sabun mempunyai kemampuan untuk menonaktifkan virus dan bakteri. Nah, yang terakhir pada paragraf ketiga merupakan penegasan ulang. Di sini penulis memberikan simpulan bahwa dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun ke seluruh bagian tangan selama 20 detik sudah ampuh untuk menonaktifkan virus dan bakteri yang ada di tangan. Teks eksposisi memiliki karakteristik atau kaidah kebahasaan. Apa sajakah itu? Yang pertama, banyak menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Contoh kalimatnya seperti, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita wajib mentaati protokol kesehatan dengan lebih ketat lagi. Yang kedua, banyak menggunakan pernyataan yang bersifat fakta untuk mendukung kebenaran pendapat penulis. Contoh kalimatnya seperti, para ahli dari Griffith University Diki Budiman menjelaskan bahwa
Jika masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan, maka bisa melandaikan kurva positif COVID-19 hingga 80%. Yang ketiga, yaitu banyak menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari. Contoh kalimatnya seperti, harga masker tahun ini lebih murah dibandingkan tahun lalu. Yang keempat, yaitu banyak menggunakan istilah-istilah teknis. Apa sih istilah teknis itu? Istilah teknis adalah kata-kata yang digunakan yang berkaitan dengan suatu bidang keahlian tertentu. Contoh kalimatnya seperti dokter, perawat, rumah sakit, obat, dan penyakit. Yang kelima, yaitu banyak menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Nah, konjungsi atau kata penghubung ini banyak macamnya. Yang pertama, konjungsi pertentangan, konjungsi gabungan, konjungsi pilihan, konjungsi waktu, konjungsi tujuan, dan konjungsi sebab. Yang terakhir adalah banyak menggunakan kata kerja mental, seperti kata tahu, berpikir, merasakan, berharap, belajar, memutuskan, dan lain-lain. Oke anak-anak, itulah tadi materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Apakah anak-anak sudah paham? Pastinya sudah dong, karena kalian adalah anak-anak yang hebat dan pintar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!